Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mengobservasi pencemaran tanah di daerah Legoso. Sebelumnya jangan lupa like dan subscribe video ini. Perkenalkan, nama saya Askia Dijelanti. Nama saya Fabian Surbakti. Saya Mufliatun Najia. Saya Rizky Raudhani. Saya Lazmi Amadi. Jangan lupa tonton video ini sampai akhir. Pencemaran tanah adalah kondisi ketika tanah berkontaminasi oleh zat-zat kimia dan bahan-bahan berbahaya lainnya yang dapat merusak kualitas dan keberlangsungan hidup manusia, hewan, dan tanaman yang bergantung pada tanah tersebut. Pencemaran tanah ini dapat diakibatkan oleh faktor manusia dan juga alamiah. Limbah anorganik sulit untuk diuraikan dan membutuhkan waktu yang lama untuk diuraikan. Organik lebih mudah terurai dalam jumlah yang banyak, tetapi dapat mencemari tanah dan dapat mempengaruhi tanaman. Limbah industri sangat berbahaya karena memiliki zat kimia yang berbahaya dan cukup banyak. 4. Limbah rumah. Limbah domestik berasal dari kegiatan rumah tangga seperti memasak dan mencuci. Limbah ini dapat mencemari tanah. 5. Bencana alam. Secara alamiah, bencana alam dapat mencemari tanah ketika terjadi banjir. Jadi penyakit yang disebabkan oleh akibat polusi tanah itu ada kanker, terus kerusakan sistem saraf, kerusakan ginjal, dan kerusakan hati. Gimana sih cara pencegahannya? Jadi pencegahannya itu ada 1. Mengurangi penggunaan pestisida, 2. Meningkatkan kesadaran masyarakat, 3. Tidak membuang limbah secara sembarangan, 4. Menanam berbagai macam tumbuhan, dan terakhir 5. Mendaur ulang sampah. Jadi di sini kita bisa menarik kesimpulan bahwa tanah yang tercemar memiliki dampak negatif. Tanah yang tercemar memiliki dampak negatif bagi lingkungan, hewan, manusia, dan tumbuhan. Tanah yang tercemar menyebabkan tanaman sulit tumbuh dan juga mengandung racun dan berakibat buruk apabila dikonsumsi oleh manusia. Menurut kakak, apa nih penyebab dari pencemaran tanah di lingkungan? Ada banyak penyebab pencemaran tanah. Ada dari sampah organik, sampah anorganik, ada dari limbah industri, dari limbah pertambangan, dan limbah pertanian. Menurut kakak, apa nih pencegahannya untuk kedepannya? Dari pencegahan bisa dilakukan untuk mengurangi sampah plastik, terus kita bisa mendaur ulang barang-barang yang bisa digunakan kembali, dan untuk tidak membuang limbah deterjen ke saluran got. Oke. Apa sih kerugian bagi kakak mengenai pencemaran tanah itu? Oke, banyak sekali ya kerugian tanah itu. Yang pertama, menyebabkan tanah itu tidak subur, terus juga tidak ada makanan kecil seperti cacing, terus juga bakteri-bakteri kembali tanah, dan juga tercemarnya humus. Lalu ada satu lagi, yaitu di dalam tanah itu kan masih ada air. Nah, air itu bisa Bagaimana sih cara kakak buat menanggulangi pencemaran tanah itu? ya, cara untuk menanggulanginya yaitu yang pertama kita harus mengurangi sampah plastik ya. Terus yang kedua kita harus mengurangi sampah juga, harus sampah organik sama sampah anorganik itu harus dipisahkan. Terus juga kita harus reduce, reuse sama recycle gitu. Apa tanggapan kakak saat melihat pelaku pencemaran tanah? Diedukasi bahayanya pencemaran tanah itu seperti apa, terus diberitahu supaya dia tidak melakukan kegiatan seperti itu lagi. Menurut kakak, apa saja aktivitas manusia yang membuat tanah tercemar sih kak? Seperti menggunakan pestisida dan bahan pupuk kimia yang berlebihan, dan membuang limbah secara sembarangan, tidak di tempatnya, tidak sesuai tempatnya. Apa yang menyebabkan tanah tercemar? Kalau menurut pendapat saya, yang menyebabkan tanah menjadi tercemar itu ya karena mungkin ada faktor kegiatan masyarakat yang kurang baik seperti Apa dampak pencemaran bagi lingkungan?
yang menyebabkan pencemaran tanah itu akhirnya kondisi lingkungan masyarakat mungkin kurang sehat, kurang bersih, akhirnya mungkin timbul berbagai macam penyakit. Kenapa sampah plastik dapat mencemari tanah? Karena sampah plastik, styrofoam dan yang lainnya itu adalah sampah yang tidak dapat diurai oleh tanah. Ya, apa solusi cara mengurangi sampah plastik agar tidak mencemari tanah? Dengan cara kita mengurangi penggunaan plastik, misalkan ketika kita belanja, mau itu belanja sayuran ataupun belanja apapun, itu kita diusahakan membawa tempat dari rumah. Halo semuanya. Gimana nih video kita, menarik nggak buat kalian? Semoga bermanfaat ya buat kalian. Maaf bila ada salah kata atau perbuatan kita. Jangan lupa like and comment video kita ini ya. Jangan lupa di share juga.